Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di video kali ini yang lagi viral Nguyen ya, Nguyen yang dia itu nggak dibayar gajinya telat 1 bulan lebih, itu sekitar 70.000. Terus dikiranya sama si Nguyen ini adalah rumah majikan dia yang sering dia tempati, ternyata itu rumahnya orang yang dia bakar. Nah, di sini cerita lengkapnya itu kebakaran terjadi di sebuah rumah di Gangfu Street, distrik Xizhi, di kota New Taipei pada malam hari kedua Imlek. Berarti itu hari apa tuh? Aku lupa sampai. Nah, pada api dengan cepat kendalikan oleh petugas pemadam kebakaran dan untungnya tidak ada korban jiwa katanya ya kan. Terus ini pihak berwenang pun sesegera melakukan penyelidikan guna mencari penyebab dari munculnya percikan api itu. Anggota kepolisian Sewu distrik Xizhi kota New Taipei menemukan bahwa kebakaran tersebut adalah kasus yang disengaja katanya. 3 jam setelah api dipadamkan, polisi berhasil menangkap seorang pekerja migran Vietnam, Nguyen, bermarga Ly. Ya, ia melakukan pembakaran tersebut dan menyita alat yang digunakan untuk membakar. Setelah diinterogasi, Ly pun akhirnya dituntut atas tuduhan membahayakan keselamatan publik. Menurut penyelidikan polisi, Ly juga berusia sekitar 48 tahun. Tersebut dia mengaku dia datang ke Taiwan untuk bekerja sebagai bekisting atau bahan yang digunakan sebagai cetakan pada struktur bangunan. Nah, sebagai bentuk pelampiasan karena dia tidak puas dengan majikannya yang menunggak gaji sekitar 60.000 selama 1 bulan lebih. Nih, Ly akhirnya ke rumah Ly akhirnya pergi ke rumah Guangfu Street, tempat majikannya pernah tinggal, dan membakarnya di situ. Ternyata itu adalah rumah orang. Mungkin si majikan ini mungkin punya kerabat atau gimana, dia sering tidur di situ, guys. Namun Ly diinvestasi oleh polisi. Ly tidak bisa menyebutkan nama asli majikan yang tidak memiliki foto majikannya. What? Kok bisa? Nah, selain itu, pemilik rumah yang terbakar juga tidak mengenali. Ia menyewa rumah bermegawang juga tidak mengenali. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengklarifikasi motif pembakaran yang dilakukan oleh Ly. Dinas Pemadam Kebakaran Kota New Taipei menerima laporan sekitar pukul 11 malam ya, tentang kebakaran di lantai pertama sebuah rumah Guangfu Street, Xizhi, New Taipei. Ini area yang terbakar sekitar 40 meter persegi dan tidak ada korban jiwa. Penyewa rumah yang terbakar, Wang, dibantu oleh kepala lingkungan setempat yang untuk menjadi tempat penampungan pada malam kejadian. Setelah kejadian, aparat kepolisian memeriksa rekaman CCTV sepanjang jalan dan menemukan seorang pria yang dengan cepat melarikan diri dari tempat lokasi kebakaran. Nah, 3 jam setelah api dipadamkan, mereka berhasil menangkap tersangka Ly beserta alat yang digunakan untuk menyulut api katanya. Setelah diinterogasi, Ly diserahkan ke Brigade khusus kantor imigrasi New Taipei, diteruskan ke kantor kejaksaan distrik juga Shilin untuk penyelidikan atas tuduhan keselamatan publik ya, seperti itu ya. Aku selama 5 tahun gaji suka diam 5 tahun, telat sampai 1 minggu, kadang lebih. Nah, setelah 1 hari itu harus diminta ya, karena itu adalah hak kalian. Karena bukan bos aja yang butuh duit itu. Memang ya, bukan bos aja yang butuh duit. Kita itu kerja 1 bulan loh. Kita itu mungkin ada kayak kebutuhan keluarga atau kebutuhan mungkin ada mendadak, ada keperluan ini, bayar utang, bayar itu, bayar ini. Kita cuma gaji segitu, kalian udah 1 bulan ya. Ini udah mau Imlek loh harusnya. Dan ini juga alat ininya guys. Ini alat yang untuk dia bakar tuh juga dikena sanksikan ya. Karena memang dari dulu orang Vietnam ini memang dia orang berani banget ya, dia sangat berani banget. Lepas itu dia sampai Sidu, terus sampai kaburan, dia kalau ditangkap dia suka lari-larian, suka kejar-kejaran ya, itu orang. Iya.
Tapi kebanyakan apa, kalau orang Indonesia itu kebanyakan kalau cuman hal-hal doang, makanya sering ditindas ya. Karena ya kita itu orang Indonesia ya kan, orang Indonesia itu kebanyakan memang tidak enakan ya, kebanyakan dari 90% yang tidak enakan ini, makanya dia tetap apa namanya, menunggu sampai digaji ya. Ada yang 10% itu besok harus gajian ya, besok harus diminta, jangan tunggu sampai 1 bulan ya. Di sini juga apa namanya, biasa kalau majikan aku itu kan gajian tanggal 4 ya guys, tanggal 4 untuk karyawan. Karena tanggal 1 itu biasanya aku dari agensi itu gajianku tanggal 1, cuman aku diikutkan sama karyawan jadi tanggal 4 tanggal 5. Dan itu aku nggak ngambil di tanggal itu, aku ngambil selalu tanggal 7. Kecuali kalau aku bener-bener butuh banget, aku biasa tanggal 6 aku sudah ngambil. Soalnya apa, aku ada tagihan tawan dageta. Tagihan tawan dageta itu nggak boleh lebih dari tanggal 10. Tanggal 8 itu operator udah nelpon terus risih banget gua. Nah itu makanya aku nggak boleh lebih dari tanggal 8. Itu biasanya kalau tanggal 8 itu juga majikan aku udah manggil kayak gitu, suruh ambil gaji. Majikan aku tuh kalau tanggal 4 itu dia nggak pernah manggil guys, dia manggil itu dari awal-awal, lepas tuh udah makin sini ya ngambil sendiri, minta sendiri gitu, suruh minta sendiri gitu, datang ke kantor. Jadi kayak disamain kayak karyawan lain gitu. Jadi kalau gajian itu pas gajian ya hari itu harus minta kayak gitu, nggak usah diundur-undur. Memang itu gajian itu memang hak kalian ya. Kita itu kerja 1 bulan nunggunya lama loh, 30 hari loh guys ya, masih diundur lagi sampai 1 bulan lebih ya ini. Tapi ini diperkirakan itu digajinya lumayan banyak, mungkin karena dia juga banyak lemburan ya. Ini mungkin mau Imlek itu banyak lemburan sampai 60.000 si Nguyen ini, karena di gram ya kan, gram nggak dibayar-bayarkan. Nah mungkin si majikannya ini dia pernah di situ karena itu rumah sewa ya, rumah sewa. Mungkin si majikan itu juga pernah nyewa di situ apa bagaimana. Ternyata rumah majikannya ada di Taipei dan si Le ini membakar rumahnya orang padahal itu rumah untuk disewakan mungkin atau dikontrakkan, karena yang menyewa rumah itu juga dia ngomong kalau di situ dia ada nyewa. Jadi di sini ya harusnya diselidiki dulu ya, kalau memang benar-benar butuh, kenapa enggak tanya. Kan di situ ada ini sih, ada kayak apa tuh namanya, apa sih, kayak mandor gitu atau gimana, kan kalian bisa tanya-tanya, jangan asal bakar-bakar ya kan. Kalau kayak gini kalian tuh gaji dapat kagak, masuk penjara iya ya kan, rugi juga iya. Nah kali ini udah 45 tahun, nggak tahu dia harus dihukum berapa lama, dan ini mungkin akan dicari juga si majikannya ini ya, karena kenapa dia itu gak membayarkan gajinya. Dan juga pasti si majikan ini juga pasti akan dicari juga ya, karena dia itu adalah penyebab dari si Nguyen ini marah dan membuat kerusakan rumahnya orang seperti itu. Jadi untuk teman-teman di sini malah banyak banget yang komen itu, aku aja sampai itu nggak tahu ini 5 tahun apa 5 bulan gitu kan. Ini temanku paling juga 7 bulan sekali. What, itu gaji kalian loh, itu hak kalian loh, kenapa kalau sampai 7 bulan kalian baru minta ya kan. Ya Allah, karena ini dari dulu memang si Nguyen ini di luar nurul. Dia memang sangat-sangat berani ya, berani banget dia. Secara kalau ngomong dia juga sering bikin keributan ya kan. Kalau ngomong dia suka bikin keributan, kalau dia marah juga dia juga bikin kerosakan ya kan. Kalau dia juga paling lihai jualan situ ya. Oke gitu aja guys, semoga bermanfaat. Jadi kalau kalian itu pas gajian sebaiknya diminta, jangan ditunda-tunda. Itu hak kalian guys, hak kalian. Kalau kalian masih nggak berani ngomong, baca bismillah, bismillah aku bisa. Lepas itu kalau kalian masih malu untuk meminta, ya minta tolong sama agent. Karena agent itu kita bayar loh, kita bayar itu 1.500 ya, 1.500 ya untuk mintakan gajinya. Masa iya dia nggak mau membantu TKW-nya untuk apa, minta gaji ke majikannya? Kalian bisa minta ke majikan kalian kalau kalian itu, karena hak kalian itu perlu diminta ya kan, itu wajib. Oke gitu aja guys, bye.